Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman dimanapun berada, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat darinya kita semua masih bisa hidup hingga saat ini. Sholawat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan berkah dan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang kenikmatan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam taklim dari kami, dari saya khusus buat para guru-guru besar, para master dimanapun berada. Semoga dalam kondisi tetapnya kuatnya iman dan Islam, murid-murid yang sehat, semoga saja kita semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kelana Masa dan sahabat beriman dimanapun berada, malam hari ini kami tidak kemana-mana, kami hanya ngumpul di base camp ya, dengan beberapa anggota kita. Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya, terkait video Kelana Masa ataupun channel pribadi saya ini ya. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan ucapan terima kasih buat sahabat beriman dimanapun berada yang telah mendukung baik itu channel Kelana Masa ataupun channel pribadi saya ini ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza bi'a'malikum wa bi'hudurikum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kebaikan sahabat semua Allah menilai, dan Allah juga yang berhak dan layak untuk memberikan balasan atas kebaikan sahabat semua. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan bosan terus tonton dan dukung kami. Semoga kami terus mampu dan akan berusaha ya, berusaha untuk berbenah supaya konten-konten kami bisa terus menghibur dan mengedukasi sahabat semua ya. Sahabat beriman yang berbahagia, malam hari ini saya lagi ngumpul dengan anggota. Memang gak semua sih ya, hanya beberapa anggota saja, ngobrol santai terkait ya apa yang perlu kami obrolkan ya. Karena anggota kita pun gabung, ada yang sudah kurang lebih berjalan 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang hampir 9 tahun, ada juga yang baru hitungan bulan ya. Tentunya banyak hal yang berusaha saya sampaikan guna bekal dalam kehidupan, baik itu mengaji Al-Quran dari dasar ya. Kalaupun ada yang belum bisa mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran artinya ya, sama-sama kita terus tingkatkan belajar supaya bisa membaca Al-Quran guna ibadah kepada Allah. Karena membaca Al-Quran itu sangat penting ya. Tidak hanya untuk mengaji, sholat pun bacaannya bacaan Al-Quran ya, adanya suratul Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya. Terkait dengan di luar konteks mengkaji, mempelajari tentang baca Al-Quran, tentunya sudah cukup banyak yang kita sampaikan ya. Terkait mungkin sedikit
untuk mengenal hal-hal yang ghaib, ya. Tapi hal yang ghaib yang mana yang kita sampaikan selama ini tentunya ghaib idhofi. Apa itu ghaib idhofi? Yakni ghaib dunia, ya. Bukan ghaib hakiki. Karena kalau untuk mempelajari dan memahami ghaib hakiki, saya pribadi ataupun manusia nggak ada yang sanggup. Apa itu ghaib hakiki? Yakni terkait sorga, neraka, alam barzah, dan lain sebagainya. Itulah ghaib hakiki. Yang terutama lagi yakni yang maha ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itu di luar jangkauan makhluk. Jadi kalaupun memahami hal itu harus sesuai koridor hukum yang ada, ya. Terkait ghaib idhofi, yakni ghaib dunia ini, itu seperti apa dan apa saja ghaib idhofi? Salah satunya yakni alam jin. Alam jin itu apakah pasti dan benar keberadaannya? Menurut kami, menurut kita itu pasti dan benar keberadaannya. Alam jin ini sebetulnya nggak jauh dari kita. Dia hanya perumpamaan dari saya. Dia alam jin ini hanya di sebalik tirai, ya. Memang banyak manusia yang mungkin karena nggak memahami dan nggak mengerti tentang alam jin, sehingga terkadang ragu, bahkan tidak percaya dengan adanya alam jin. Tapi khususnya saya pribadi berpesan buat sahabat semua ataupun anggota kita di sini, ya memang kita harus percaya dengan adanya bangsa jin. Bukan berarti harus mempercayai, ya. Percaya dengan hal yang ghaib itu memang ada perintahnya dalam Al-Quran, ya. Di awal-awal surat Al-Baqarah udah jelas itu ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Salah satunya bangsa jin. Bangsa jin kategori ghaib idhofi. Sebetulnya mudah untuk memahami hal itu tentang jin, ya. Tapi untuk ghaib hakiki itu harus penuh keilmuan yang matang, harus dibimbing oleh guru-guru yang memang kompeten di bidangnya, ya. Oke, pertanyaan saya buat kawan-kawan anggota kita tentunya di sini sudah sekian lama bergabung dengan saya. Mana tahu ada hal yang menjadi ganjalan, kepingin dipertanyakan ulang, boleh, ya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Ini Gus, saya Boleh. mau bertanya, kira-kira apa setiap manusia bisa mempelajari ilmu gaib? Itu pertanyaannya, ya. Apakah setiap manusia itu bisa mempelajari ilmu ghaib? Oke. Jadi jawaban saya, setiap manusia itu bisa mempelajari ilmu terkait yang ghaib. Tapi ghaib yang mana? Perlu saya garis bawahi, ghaib idhofi, ghaib duniawi. Ghaib dunia yakni mengenal bangsa jin atau memahami alam jin. Itu bisa-bisa saja. Tapi lagi-lagi kita harus mampu dengan benar menemukan guru yang kompeten di bidang tersebut, ya. Karena kalau nggak tepat gurunya, itu bisa nanti lain yang terjadi, ya. Saran saya, jangan salah mengambil guru atau belajar kepada seorang guru, ya. Harus tepat dan hati-hati. Teliti dulu karakter guru tersebut, keilmuan guru tersebut, ya. Mudah-mudahan atas istiqomah semua manusia itu bisa memahami atau mempelajari hal itu. Dalam pandangan kami tadi abang menggunakan bahasa apakah semua manusia bisa mempelajari hal yang ghaib. Oke lah, bahasanya seperti itu. Boleh-boleh saja. Kalau saya lebih spesifik menggunakan bahasa ilmu ghaib itu saya turunkan levelnya. Jadi terkait tentang spiritual. Ya, mungkin seperti itulah. Jadi jawaban saya, insya Allah semua manusia itu bisa, asal ada kemauan dan menemukan guru yang tepat menguasai di bidang tersebut, ya. Hal yang lain apalagi mana tahu kepingin dipertanyakan, boleh. Yang saya mau tanyakan ini Gus, Boleh. apakah menuntut ilmu gaib atau spiritual ini menjadi suatu keharusan? Gitu, Gus. Oke, ya. Apakah menuntut ilmu ghaib ataupun spiritual itu menjadi sebuah keharusan, ya? Jawaban saya tidak, ya. Yang menjadi sebuah keharusan yakni mempelajari ilmu agama,
khususnya kita selaku muslim ya, ilmu agama Islam itu wajib ya. Mempelajari ilmu agama itu harus, yakni maknanya wajib. Ada perintah, mungkin gak asing sebetulnya ya, dalilnya yang kurang lebih artinya tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat ya. Maknanya itu memang wajib, jadi harus. Artinya tidak ada keharusan menuntut atau mempelajari ilmu ghaib ataupun spiritual ya. Yang wajib itu yakni, saya ulang balik, mempelajari atau menuntut ilmu agama ya. Toh tentang adanya ilmu terkait memahami sedikit tentang hal yang ghaib itu bagian daripada ya, kalau bahasa saya itu perhiasan. Iya, bunga-bunga lah ya. Penyemangat tambahan ya. Karena tak bisa dipungkiri semua kehidupan ini sebetulnya tidak terlepas dari yang namanya ghaib. Contohnya kita sendiri manusia ya. Manusia apakah ada ghaibnya? Ada. Apa itu? Ruh. Ruh itu ghaib, tapi jasmani kita nyata, begitu. Begitu juga Tuhan yang kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu pun ghaib. Selanjutnya masa depan kita, yakni urusan akhirat, itu pun semua ghaib ya. Jadi ya boleh-boleh saja, tapi tidak wajib ya. Dan hati-hati saat mempelajari ilmu terkait hal itu ya. Mungkin itulah jawaban saya. Ini ada yang mau saya tanyakan lagi, Gus. Boleh. Mana tahu bisa mewakili sahabat yang di luaran sana. Boleh. Sebenarnya ada nggak ciri-ciri khusus orang yang bisa mempelajari ilmu gaib ini, Gus? Oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada ciri-ciri khusus dari manusia guna mempelajari ilmu tersebut, sebetulnya enggak. Cuma ada sedikit perbedaan begini. Kalau si manusia ini yang belajar, dia ada faktor keturunan, bibit unggul lah kalau bahasa saya. Itu biasanya prosesnya lebih cepat memahami tentang hal itu. Bagi manusia yang tidak ada faktor keturunan, daripada orang-orang yang memang udah top lah kian di bidang tersebut, itu cukup memakan waktu, yakni lebih lama waktunya, harus mampu lebih sabar. Tapi dua-duanya sama-sama bisa berhasil insya Allah, asal adanya satu kesabaran, kedua intensif dalam belajar ya, rutin dalam artian. Dan yang lebih utama lagi harus menemukan guru yang tepat di bidang tersebut. Artinya guru tersebut harus kompeten di bidang itu ya. Oke, seperti itulah jawaban saya. Mungkin itu aja lah, Gus, yang mau saya tanyakan. Oke, jadi cukup itu saja lah ya. Oke. Oke lah ya. Jadi begitulah sahabat ya. Untuk semuanya mudah-mudahan sedikit obrolan ini bisa menjadi manfaat ataupun mewakili rasa kepenasaran kita semua. Jujur saya pribadi dulu pernah juga mengalami masa-masa seperti itu. Mengalami saya yang namanya proses belajar. Dan gak cukup setahun 2 tahun. Dan guru-guru saya banyak. Guru saya itu banyak, gak cuma 1-2. Dan kebetulan ya semua takdir minallah lah. Sekarang kita bisa berkumpul, berjumpa, saling berbagi. Ya semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat dunia dan akhirat. Perlu saya ulang balik, jangan sampai salah menggunakan ilmu yang sudah dikuasai ya. Karena pertanyaannya tentang ilmu nantinya cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Jadi manusia kalau dikasih amanah oleh Allah berupa ilmu, pertanyaannya satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Jadi saran saya, pesan saya, gunakanlah untuk kebaikan supaya hidup kita menjadi manfaat dan terus lebih menjadi manfaat. Tapi kalau kita dikasih amanah harta benda yang banyak, pertanyaannya 2 nantinya. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Itulah perbedaannya antara amanah ilmu dan materi ataupun harta. Semuanya itu bersumber dari Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu amanah dan lebih amanah
Ya, sama-sama kita latihan lah ya. Oke. Saya rasa mungkin cukup itu saja obrolan kita malam ini. Kalau kiranya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nanti boleh di lain kesempatan ya, seperti itu. Oke lah sahabat beriman dimanapun berada, sedikit inilah obrolan kami dengan anggota, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit tambahan pengetahuan dan wawasan buat sahabat semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami pun manusia biasa, tidak terlepas dari apa itu yang dinamakan kekurangan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya ya. Saya ulang balik, kurang lebihnya mohon maaf, mohon izin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.